Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Saya akan memulai bicara dari aspek yang cukup jauh dan kadang di komunikasi itu hanya lebih banyak kepada teknis, khususnya ketika orang bicara tentang public speaking. Nah, karena semiotika sangat terhubung dengan retorika, saya akan memulainya dari situ. Karena kan orang itu selalu melihat retorika itu hanya sekedar artikulasi verbal gitu ya. Artikulasi verbal, tidak melihat bagaimana kemudian kemajuannya ketika dia masuk ke ranah yang lebih luas. Dalam hal ini sebagai bahasa yang holistik gitu. Maksud saya everything itu adalah science, everything itu adalah bahasa, language gitu. Mau dia bunyi, mau dia tulisan, mau dia verbal dan sebagainya, sebagaimana yang Bapak Ibu kerjakan baik di ranah industri kreatif, humas ataupun di broadcasting atau dan sebagainya. Nah, di retorika klasik ini ada 3 tokoh yang akan mengantar kita. Pertama Aristoteles, kemudian Cicero, dan satu lagi namanya Quintilian. Oke. Retorika ya. Retorika itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang itu retorike, yang berarti seni berbicara atau seni retorika. Nah, dulu sebelum kelompok filosofis atau kelompok-kelompok filsuf itu muncul atau filsafat muncul, ada yang disebut dengan kelompok sofis. Nah, kelompok sofis ini lebih didominasi pada keahlian mereka pada seni berbicara. Karena di masa itu kan misalnya di sebuah kerajaan selalu ada dewan-dewan yang ketika harus mengambil suatu keputusan, itu yang terjadi adalah perdebatan. Perdebatan siapa yang menguasai forum, ataukah siapa yang menguasai sidang itu, maka dialah yang kemudian bisa memenangkan suatu kebijakan dan seterusnya. Nah, dia lebih pada seni berbicara atau seni retorika. Di retorika klasik itu sendiri, retorika berkembang pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Ia didasarkan pada karya tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Cicero, Quintilian, yang memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan teori dan praktik retorika. Nah, selain itu retorika klasik, sebagaimana saya sampaikan tadi, seni berbicara yang persuasif. Jadi retorika itu bisa membuat sesuatu yang jauh dekat, gitu, karena sifatnya yang sangat persuasif. Dia juga efektif dengan tujuan apa? Bisa mempengaruhi, meyakinkan audiens, ataukah siapapun yang mendapatkan informasi kita, baik yang kita tuturkan ataukah kita tuliskan. Nah, retorika klasik pada masanya itu banyak dipakai dalam pidato politik, hukum Pak Fadli, sebagai yang disebutkan tadi, pendidikan dan sastra. Lebih jauh, retorika klasik itu memberikan kerangka kerja yang kuat untuk keterampilan berbicara persuasif. Dia punya namanya prinsip, ada metodenya, sebagaimana dalam retorika klasik, yang tetap relevan dalam komunikasi modern dan digunakan dalam komunikasi pabrik. Jadi Ibu Endi Humas itu perlu memahami bagaimana prinsipnya, cara kerjanya, metodenya gitu. Juga sangat mungkin dipakai dalam politik maupun hukum, dalam hal ini advokasi. Jadi para advokat itu sesungguhnya salah satu yang paling dia miliki sebagai potensi itu adalah kemampuan retorik. Sebagaimana prinsipnya dalam kerangka retorika klasik, yang pertama itu ada 3 hal yang menjadi poinnya. Jadi di masa itu sudah dirumuskan apa yang disebut logos, ethos, dan pathos. Jadi retorika klasik itu mengakui pentingnya 3 hal itu. Logos itu berkaitan dengan logika ya. Ethos itu tuh berkaitan dengan etika.
dan patos itu berkaitan dengan emosi yang kita bangun dalam melakukan komunikasi persuasi. Nah, logos berhubung dengan argumen logis. Jadi kenapa harus ada logos? Supaya logis gitu. Apa yang kita utarakan, kita tuliskan, ataukah kemudian kita kampanyekan ataukah iklankan. Logos dalam hal ini logis, dia selalu menyediakan bukti. Jadi misal saya menyatakan sesuatu ini, saya menyediakan bukti-buktinya. Nah, etos itu berkaitan dengan kredibilitas kita. Jadi dia terkait dengan etik gitu. Hal-hal etis yang dimiliki oleh seorang pengirim pesan. Dan patos itu berkaitan dengan bagaimana menciptakan emosi audien. Ini ada keterampilan awal gitu, yang harus dipahami dalam kerangka atau prinsip utama dari retorika. Berikutnya adalah penalaran dan improvement gitu, atau bukti. Retorika klasik itu menekankan penalaran yang baik. Jadi secara nalar itu baik dan bisa menunjukkan bukti yang mendukung argumen. Jadi ketika orang berbicara, itu sekaligus sebenarnya menyediakan tools yang lain, buktinya. Biasa berupa sampel, ataukah apa dan sebagainya, untuk menegaskan bahwa apa yang saya tuturkan atau katakan itu benar. Nah, penalaran yang kuat dan bukti yang relevan membangun persuasi yang efektif. Gitu. Jadi kalau saya bicara, kemudian misalnya taruhlah ini, hari ini gitu, saya berhadapan dengan 3 karakter yang berbeda. Ada yang punya profesi di industri kreatif, yang latarnya sebelumnya adalah ilmu hukum, juga ada seorang yang selama ini lama di PDAM, tapi kebanyakan melakukan komunikasi publik. Dan ada yang memang selama ini kerjanya sudah dalam kategori ini, siar, distribusi, sharing informasi dan seterusnya. Nah, artinya apa? Ketika misalnya yang terakhir disebutkan yang sharing broadcasting itu, untuk bisa meyakinkan pendengar, itu harus memiliki penalaran yang kuat, argumentasi yang kuat, dan menunjukkan bukti yang relevan untuk membuat orang itu dekat, gitu. Ataukah membuat pemirsa itu dekat dengan kita. Lalu berikutnya, yang ketiga itu selain penalaran dan bukti, strukturnya. Jadi dalam prinsipnya ini, retorika klasik itu sudah menghargai struktur. Misalnya dalam pidato tulisan yang jelas gitu, ada yang disebutnya misalnya exordium, narasi, perorasi, untuk menyampaikan pesan secara teratur. Ini biasa dikategorikan dalam 3 hal. Misalnya bagaimana membuka suatu argumentasi, kemudian bagaimana menarasikan argumentasi, dan kemudian bagaimana menyimpulkan suatu argumentasi. Itu biasa disebut exordium sebagai pembuka, narasi sebagai isi dan pembuktian, dan perorasi untuk kemudian menyimpulkan apa yang sudah dibuka, kemudian dituturkan di tengah dan seterusnya, untuk menyampaikan pesan secara teratur dan efektif. Jadi 3 syarat exordium, narasi, dan perorasi kalau kita miliki itu pasti logis, tertatai gitu, tertatai. Nah, untuk bisa menguatkan lagi soal misalnya bagian atas yang disebut sebagai etos atau patos tadi, gaya bahasa dan retorika visual itu perlu dimiliki. Nah, kalau dalam contoh pidato, ketika orang bertutur, itu punya kekhasan, gitu, kekhasan argumentasi. Dan gestur tubuh, itu dalam retorika visualnya. Gitu. Jadi retorika klasik itu mengapresiasi penggunaan gaya bahasa yang menarik dan retorika visual. Misalnya penggunaan metafora, analogi, perumpamaan untuk memperkuat pesan. Sementara untuk dalam konteks pidato ataukah tatap seperti ini, itu perlu gestur, gerakan, dan ekspresi wajah, mimik untuk mempengaruhi persepsi audiens. Jadi ada 4 prinsip utama kalau dalam kategori retorika klasik, ini harus dimiliki. Logos, etos, patos. Jadi ada disebut apa dulu itu? Ada semua logika, etika, dan patos. Patos terhubung dengan
bagaimana bisa kemudian menciptakan emosi dari orang yang mendengarkan kita. Emosi bukan artinya marah ya, bukan. Tadi mendekatkan, bisa membuat orang lekat atau dekat. Oke, kita masuk pada poin awal ketika Aristoteles ngomongin retorika. Jadi dia nulis buku retorik judulnya itu. Ketika di awal bicara tentang bagaimana menjadikan retorika sebagai seni berbicara persuasif. Nah, di dalam karyanya dia menjelaskan pentingnya retorika sebagai alat untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Jadi kenapa tadi itu di sidang dewan-dewan Yunani atau Romawi klasik itu karena di sana orang itu bertarung bagaimana bertarung pengaruh. Ini mirip dengan apa yang kita akan hadapi di 2024 ini. Itu sebenarnya kita seolah berada dalam suatu arena dan misalnya ada calon yang masuk dalam arena itu, yang dipertarungkan adalah bagaimana bisa menseduksi. Menseduksi itu menggoda orang untuk terpersuasi, gitu. Untuk bisa tertarik atau bisa dekat dan yakin dengan apa yang saya jadikan sebagai cita-cita dari argumen-argumen yang saya bangun. Nah, untuk mempengaruhi pendapat orang lain dan memaknai berbagai jenis argumen dalam konteks yang berbeda, itulah yang disebutnya retorika. Jadi karya ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam studi retorika klasik. Nanti Bapak Ibu bisa baca ulang retorik dalam karya Aristoteles. Lagi, Aristoteles itu mengidentifikasi 3 elemen. Jadi yang saya sebutkan yang pertama tadi itu juga berasal dari Aristoteles. Pathos, ethos, logos. Jadi dia menyatakan bahwa pathos itu berkaitan dengan emosi dan upaya mempengaruhi perasaan audiens. Dia bisa dalam pidato, bahkan sebenarnya dalam hubungan sehari-hari kita, itu harus ada pathosnya. Bagaimana membangun empati, simpati orang, sehingga bisa mempengaruhi perasaan orang itu untuk yakin bahwa apa yang kita utarakan itu benar. Ataukah misalnya Bapak yang di industri kreatif, yakin dengan event ataukah apa yang akan kita tawarkan gitu. Itu harus punya pathos di dalamnya. Kemudian ethos berkaitan dengan karakternya, kredibilitas dan kepercayaan pada pembicara. Seorang pembicara bisa harus meyakinkan juga dengan karakter yang dia miliki bahwa apa yang dia kemudian tawarkan itu membuat orang lain atau audiens makin yakin pada argumentasinya. Logos berkaitan dengan penggunaan argumen logis dan bukti yang meyakinkan. Sehingga di sini Aristoteles berpendapat bahwa orator yang efektif atau pembicara yang efektif harus mampu menggunakan ketiga elemen ini secara seimbang untuk mempengaruhi dan meyakinkan audiens. Lalu kita masuk ke Cicero. Retorika Cicero ini sangat penting dalam politik dan hukum gitu. Ia melihat retorika sebagai kualitas yang diperlukan bagi pemimpin dan pengacara yang sukses. Ini baik pemimpin baik yang di perusahaannya Pak Fadli misalnya, ataukah di tempat kerjanya Pak Fajar, ataukah Ibu tadi gitu di PDAM. Jadi Cicero menganggap retorika sebagai seni yang membutuhkan latihan. Nah, kalau dulu Cicero itu sebelum dia menghadapi suatu sidang, saat latihan-latihan awalnya Bapak Ibu, dia itu berlatih di pantai justru. Di pantai. Atau kayak di depan, ada kan selama ini kita juga kenal itu bahwa untuk bisa berbicara dengan baik kita harus berlatih di depan cermin. Kalau dia di pantai karena Cicero itu mempertimbangkan artikulasi, mempertimbangkan bagaimana bisa mengalahkan ombak yang besar itu dengan apa yang dia sampaikan, dengan orasi-orasinya. Itulah kenapa Cicero bilang retorika itu sebagai seni yang membutuhkan latihan dan pemahaman tentang manusia dan masyarakatnya. Jadi ada riset juga yang dia lakukan, misalnya ketika saya ingin berbicara dengan Bapak Ibu, mau tidak mau saya harus mengidentifikasi konteks sosio-budayata gitu, ataukah latar belakang pekerjaan tak apa, sehingga argumen-argumen yang saya sampaikan itu bisa terhubung gitu, paling tidak gitu. Bisa dianggap Bapak Ibu terima sebagai hal yang logis, juga ada alat bagi saya untuk menyatakan bukti-bukti yang bisa saya tunjukkan dari argumentasi-argumentasi yang saya bangun. Berikutnya, Cicero itu punya
tawaran mengenai tahapan penting dalam suatu argumentasi, ataukah dalam menyiapkan suatu pidato, ataukah menyiapkan suatu tulisan, ataukah menyiapkan suatu image gitu, ataukah menyiapkan suatu iklan di radio, ataukah menyiapkan suatu kampanye di PDAM misalnya itu. Jadi sebutnya tripartite Cicero, biasa dikenal seperti itu. Jadi tahapan ini yang pertama yang dia tawarkan oleh Cicero, apa yang disebut inventio, penemuan. Kalau bahasa Inggrisnya invention gitu. Jadi kadang itu kan kita dibawa mobil ataukah sedang apa gitu nyantai. Itu kadang kita menemukan sesuatu sebagai inventio. Gitu. Inventio. Jadi dia alat argumen dan bukti yang efektif untuk mendukung pernyataan. Nah, kadang untuk melahirkan suatu inventio itu membutuhkan penelitian dan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik. Taruhlah misalnya apa ya, kampanye tentang apa ya kalau kayak di PDAM ataukah di tempat kerjanya Bapak Ibu itu harus ada riset awalnya untuk menjadi suatu inventio sebagai alat argumentasi awal gitu, alat argumentasi awal untuk menyatakan sesuatu. Lalu setelah ada data-data itu, dia menawarkan apa yang disebut disposisio, penyusunan. Jadi menyusun argumen secara logis. Jadi kan kenapa harus ada inventio dulu? Supaya kita bisa menyusun argumen secara logis. Sehingga bisa meyakinkan. Nah, disposisio ini menggunakan skema dalam penyusunan pidato. Dia juga ada terdiri dalam 6 bagian. Saya tidak anukan di sini. Karena mirip dengan apa yang ada di bagian sini. Tapi dia menambahkan 6 elemen dia itu. Kalau di sini kan menyebut tentang exordium, narasi, dan perorasi ya. Nah, di dalam apa yang dibagikan oleh Cicero itu juga ada bagian-bagian itu yang terkait dengan bagaimana kita membuka suatu argumentasi, bagaimana isi argumentasi, kemudian apa di bagian-bagian selanjutnya supaya baru sampai pada kesimpulan suatu argumentasi. Nah, selain itu, Cicero juga menegaskan tentang elocution, cara menyampaikan. Kalau dalam sastra atau bahasa ini biasa disebut gaya bahasa gitu. Kalau bikin novel atau cerita fiksi atau apa, ada kadang tulisan yang enak sekali kita baca. Karena itu terkait dengan gaya bahasa, penyampaiannya. Ataukah ketika kita mendengar orang ngomong, itu enak sekali didengarkan. Karena dia juga main pada bagaimana penggunaan kosakata, pilihan diksi, kemudian bagaimana dia membangun rima, ataukah artikulasi dan ritme bicaranya gitu. Nah, dalam menyampaikan pidato secara lisan atau tertulis dengan bahasa yang efektif, ini yang diperlukan agar pidato kita menjadi menarik. Nah, berikutnya ada namanya Quintilian gitu. Selain kedua tokoh tadi, Quintilian itu menambahkan satu hal dari retorika. Retorika baginya itu bisa membentuk karakter, juga bisa mempromosikan keadilan dan mengembangkan pemikiran yang baik. Pemikirannya tentang etika dan kebaikan moral dalam komunikasi bisa berdampak pada pemahaman kita tentang retorika dan komunikasi efektif. Lebih lanjut, sebagaimana Cicero, Quintilian juga menambahkan gitu. Kalau tadi Cicero hanya pada sampai ke hal ketiga, Quintilian menambahkan lagi 2 berikutnya, apa yang disebut memoria. Jadi memoria itu sebagai suatu strategi untuk mengingat pidato dengan menggunakan teknik memori. Jadi saat kita ingin menyampaikan suatu pidato, ada namanya teknik memori gitu, untuk bisa menyampaikan pidato itu dengan sangat meyakinkan. Juga pronunciation, menguasai teknik pengucapan dan eksekusi pidato. Itu sudah saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana artikulasi, kemudian mimik dan sebagainya gitu. Karena itu bagian juga dari bagaimana artikulasi itu sampai. Jadi bagaimana pengucapan jelas, clear dan seterusnya. Nah,
Pertanyaannya sekarang, apa hubungan retorika klasik dengan lahirnya semiologi? Nah, retorika klasik dan semiologi itu memiliki hubungan erat. Jadi retorika klasik itu mempelajari penggunaan bahasa dan simbol dalam komunikasi persuasif, memperhatikan peran logos, etos, dan patos dalam retorika. Sementara semiologi itu studi tentang tanda dan sistem tanda dalam komunikasi manusia. Jadi dia kajiannya, pendekatannya bisa dipakai untuk membaca suatu tanda. Tanda itu bahasa ya, baik yang saya utarakan, gestur saya, ataukah image yang saya tawarkan, ataukah bunyi yang saya sampaikan di radio, dan seterusnya, untuk menekankan pentingnya hubungan antara penanda dan yang diartikan dalam pembentukan makna. Nanti akan kita jauh lagi bahas nanti itu di semiotika, apa yang disebut apa yang disebut tanda, petanda, penanda, simbol, ikon, dan macam-macam gitu. Itu untuk melihat suatu pembentukan makna. Nah, kalau dalam semiologi, tokoh paling sering disebut itu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure yang kemudian memberi pengaruh pada lahirnya studi semiologi terhadap yang namanya kayak Roland Barthes dan tokoh-tokoh strukturalisme lainnya. Retorika klasik dengan semiotika komunikasi, sebagaimana retorika menggunakan tanda dan simbol untuk mempengaruhi audiens, semiotika komunikasi memberikan kerangka analisis untuk memahami penggunaan tanda dalam retorika. Jadi orang ngomong secara retoris juga, atau orang menulis dengan retorika yang baik, atau orang mendesain suatu gambar dengan retorika yang sangat baik, semiotika komunikasi bisa menguji ataukah kemudian menganalisa apa sih sebenarnya yang dituturkan dalam satu desain itu misalnya, ataukah visual misalnya. Lebih lanjut, retorika mempelajari strategi persuasi, semiotika komunikasi menggali pemaknaan simbolik. Keduanya memperhatikan konteks sosial, Bapak Ibu ya. Keduanya memperhatikan konteks budaya dalam komunikasi. Dengan demikian, retorika dan semiotika komunikasi melengkapi pemahaman tentang komunikasi persuasif dan pemaknaan simbolik, khususnya dalam konteks sosial dan budaya. Thank you, itu pengantar saya mengenai retorika sebelum kita beralih ke depannya menggali apa yang menjadi nama mata kuliah ini, semiotika komunikasi, untuk lebih jauh lagi mengenali terma-terma penting dan kemudian bagaimana mengoperasikan itu dalam akademik maupun dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu sebagai pengantar. Silahkan responnya untuk diskusi kita lebih jauh ke depan. Itu mungkin. Silahkan Bapak Ibu memberi komentar. Boleh, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, ini saya tertarik tentang logos, etos, patos tadi Pak dalam berkomunikasi. Mana yang paling kuat pengaruhnya ini Pak untuk meyakinkan audiens? Oke. Itu Ji Pak. Iya. Oke. Terma ini kan terma pamungkasnya Aristoteles ya. Aristoteles menyatakan bahwa itu harus balance. Kan ada 3 yang menguasai ilmu pengetahuan dalam masa jayanya ilmu humaniora ya. Pertama itu retorika, gramatika, dan logika. Ini harus balance menurut Aristoteles. Jadi nggak mungkin suatu argumentasi itu bisa mempersuasi kalau tatanan omongan kita nggak logis. Gitu kan? Logikanya gitu. Kemudian nggak bisa juga meyakinkan orang. Misalnya ada seorang yang sangat pandai bicara, tetapi secara logis ya, logis, rasional sekali apa yang dia katakan. Tapi dia tidak mampu membangun empati atau patos itu. Patos. Di situ kan dibutuhkan apa ya? Daya pikat lain ya, khususnya bagaimana bukti itu memang langsung terhubung dengan orang. Ethics atau etos
itu terkait dengan personalnya pengirim pesan. Meskipun Anda itu logikanya canggih sekali, tapi dalam hal-hal etik misalnya, apakah pilihan diksinya, ataukah pilihan tuturan katanya kurang dianggap etis, pasti nggak bisa mempersuasi. Makanya dia harus balance kalau dalam harapan Aristoteles gitu Pak. Dia harus balance ketiga dari satu prinsip itu ya. Itu salah satu prinsip. Salah satu prinsip kalau dalam bahasan kita tadi. Ada hal lain lagi yang menjadi hal pentingnya gitu. Utamanya cara kita bernalar. Nah, cara bernalar itu tentu sangat terkait dengan logika tadi ya. Juga sangat terkait dengan bagaimana menunjukkan kapasitas kita menata suatu cara berpikir. Dan paling penting, poin penalaran yang kuat itu dengan memperlihatkan bukti yang efektif. Ada bukti-bukti efektifnya gitu. Ada bukti-buktinya yang bisa menjadikannya dia makin efektif. Berikutnya struktur yang seperti yang saya tunjukkan tadi itu, ada struktur. Misalnya kita menulis suatu tulisan Bapak. Paling sederhana itu kan ketika bikin esai ya, atau apa, itu harus ada pembukanya dulu. Kemudian ada isinya, baru kesimpulan. Kan kayak gitu. Ada namanya eksordium tadi kan, pendahuluannya. Kemudian ada narasinya dan ada kesimpulan. Itu dari segi struktur. Tapi meskipun ada struktur itu, makanya kalau kita baca tulisan di suatu koran itu meskipun oke secara struktur, tetapi itu kadang nggak bagus secara gaya, gitu kan? Nggak bagus secara gaya, itu kayak bahasa. Ya, gimana Pak Farid? Iya. Tadi ini kan kita yang saya tangkap tadi kan masih membahas tentang pengirim pesan Pak ya, belum sampai ke penerima Pak ya. Artinya yang pengantar tadi itu masih membahas tentang pengirim pesan Pak ya. Baru sampai bagaimana mengelola diri kita ketika mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan. Itu untuk riset lebih jauhnya tentang itu, sebagaimana saya tunjukkan keterhubungannya, ada dalam semiotikanya, Pak. Ada dalam semiotikanya. Karena sebenarnya retorika itu bukan milik kelompok filosofis, bukan milik kelompok filsuf. Tapi dulu di masa Yunani klasik itu, kan dulu bukan filsuf yang jaya, Pak Fadli. Yang jaya dulu itu kelompok sofis. Dulu Plato itu sangat tidak menyenangi retorika, Pak. Kenapa? Karena retorika itu dianggap berbahaya. Bayangkan kalau orang memiliki kecerdasan persuasif, gitu, hal-hal yang kadang konyol sekalipun, itu bisa membuat orang yakin dengan argumentasi itu. Poinnya yang ingin saya katakan juga, kalau digunakan pada hal-hal yang kurang baik sebenarnya dalam konteks misalnya baik politik ataupun industri ya saat ini ya, itu sangat memungkinkan dipakai untuk apa yang disebut menseduksi audiens. Coba perhatikan Pak Fadli, tidakkah calon-calon presiden kita itu sedang membangun apa yang kita bicarakan saat ini? Nah, coba kita perhatikan misalnya 3 hal tadi itu dulu. Siapa hari ini yang paling dominan membangun citra patos? Ada kan? Ada tuh. Adalah. Siapa yang paling mendorong hal-hal logis gitu? Kan ada itu. Nggak usah bisa sebutkan, jangan sampai dianggap apa ini mata kuliah ya. Meski sebenarnya kalau dalam analisa kita bisa melakukan kritik itu. Semiotika bisa dipakai untuk mengkritik Anies, untuk mengkritik Ganjar, untuk mengkritik Prabowo.
bisa lewat retorika klasik sederhana ini dulu. Sangat mungkin. Perhatikan bagaimana menggunakan struktur. Makanya di pembahasan awal kita ini kan, ketika kita masuk ke dimensi struktur tadi, ataukah di dalam prinsip apa ya, di dalam prinsip nalar tadi gitu kan, ada gitu kan yang secara nalar itu oke sekali gitu. Makanya lawannya kadang menunjukkan buktinya, karena dia hanya memang sangat kuat pada bagaimana membangun nalar argumentasinya. Dia kuat pada elokusionya, misalnya elokusio itu pada gaya bahasanya. Tapi dilawan lagi, karena memahami konteks ini, dilawan lagi dengan improvement yang lain, bukti-bukti yang lain. Benar nggak argumentasi ini dengan data ini, dengan ini, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu konteksnya untuk apa ya. Cuma kalau kadang kita yang ngomong di mana-mana di sosial media langsung dihajar kan dengan fenomena post-truth gitu. Lain lagi itu post-truth dengan ini yang ditakutkan dulu Plato, Pak. Karena pada akhirnya kelompok sofis itu kebanyakan dianggap melakukan pembohongan publik. Meskipun konteksnya beda ya, dengan kerangka hoax atau apa gitu. Karena dia disiplin, ada kerangka-kerangka yang dia punya untuk dia sampai di situ. Gitu, Pak. Ya. Yeah. Any more? Ibu Kesia, mungkin pengalamannya di Humas, apakah ada struktur yang saya paparkan yang tadi, itu yang sudah digunakan atau gimana gitu? Ibu Kesia, are you there? Iya, Pak. Coba ada nggak pengalamannya terkait dengan struktur yang saya paparkan tadi? Sini. Ini mereka. Lihat. Isinya mana? Gimana, Bu? Ada? Maaf, Pak, saya masih belum terlalu paham dengan penjelasannya. Tapi tadi melihat slide-nya nggak? Melihat, Pak, cuman tidak paham. Apanya nggak dipahami, Bu? Tidak paham ininya karena masih saja tidak terlalu dengar. Oh, berarti Ibu nggak lihat tadi pemaparannya. Kalau Pak Fadli mungkin karena dia yang paling konsen di forum ini. Ya. Atau Pak Fajar ada nggak? Iya Pak, tadi saya cuma lihat sekilas juga, tapi sebenarnya saya tertarik dengan teori sains sih Pak. Sains di semiotika itu, karena objek bisa menyampaikan dan memperjelas memperjelas sebuah narasi dan bisa mempertegas sebuah tanda-tanda gitu sih Pak. Iya. Tapi kalau untuk sementara kita belum ya, masuk ke semiotika atau semiologi atau semiotika komunikasi apa ya. Cuma baru masuk ke bagaimana praktik-praktik yang dulu dipakai di zaman retorika klasik itu bisa menjadi bahan analisanya semiotika di pertemuan-pertemuan kita nanti. Jadi kan bagaimanapun retorika itu juga retorika juga itu memiliki fungsi yang sama ketika kita melihat semiotika. Kenapa? Karena hampir semua yang dipakai dalam konteks retorika itu tanda dan simbol untuk mempengaruhi audiens. Sementara dengan semiotika itu memberikan kerangka analisis untuk memahami penggunaan tanda dalam retorika. Jadi
misalnya Pak Fadli ngomong di sidang pengadilan gitu, itu bisa memberikan kita dengan dasar-dasar tadi yang struktur-struktur tadi yang kita lihat, apakah dalam konteks retorika itu dia menjadi bagian apa dan kemudian bisa dianalisa dalam konteks semiotika. Jadi retorika itu kan mempelajari strategi persuasinya, semiotika komunikasi itu menggali pemaknaan simboliknya gitu. Nah, ke depan bisa lebih banyak lagi sebenarnya bersentuhan dengan dunia tak saat ini, khususnya dunia kerjanya Bapak Ibu, karena misalnya Pak Fajar di radio atau di apa ya Pak ya? Dulunya Pak di radio, sekarang wira swasta sambil pegawai swasta sih. Fokusnya sekarang di apa, di khususnya bidang komunikasi? Di komunikasi kebetulan saya pegang sosmed dan lain-lain juga Pak. Oke, berarti Bapak ini kan produsen informasi ya? Produsen informasi, produsen tanda, produsen bahasa gitu. Nah, sebenarnya pengantar saya ini itu sangat bisa membantu Bapak untuk menyusun argumentasi retoris terhadap apa yang kita produksi setiap hari itu. Sama persis dengan Ibu Kesian di Humas, retorika klasik sekalipun, karena dia masih dianggap relevan hingga abad 21 ini, itu paling tidak menjadi basic, dasar ketika menyusun suatu argumentasi. Jadi tidak ada argumentasi baik politik ataupun di sastra ataupun hukum kalau nggak menggunakan struktur itu pasti nggak bisa meyakinkan. Persis dengan begini ya. Jadi meskipun saya mencoba menggunakan struktur dari retorika klasik untuk membuka forum ini, itu yang paling mungkin secara retoris bisa saya persuasi itu cuma Pak Fadli. Kan gitu kan. Kenapa? Karena sains saya itu lebih terbuka secara visual, terbuka secara audio, dan juga paparan yang tayang itu juga langsung gitu kena. Langsung kena. Seperti itu. Nah, Ibu Kesia pasti nggak bisa nangkap yang saya ini, tapi bisa ditanyakan dengan Pak Fadil dengan kondisi yang tadi itu memungkinkan terhubung. Mungkin saya juga Pak, ya sedikit juga ya, Pak. Tadi kan saya melihat banyak retorika klasik. Mungkin bisa dibantu sebutkan juga Pak, mungkin biar kita sambil belajar juga di rumah ya. Ada nggak ya Pak, kira-kira retorika modern mengenai semiotika ini? Ya, hampir sama Pak. Jadi retorika modern itu hampir sepenuhnya juga mengadopsi apa yang ada di retorika klasik. Meski dengan berbagai yang bertumbuh itu gayanya yang macam-macam. Taruhlah misalnya melalui pengembangan berarti ya Pak. Iya, ini gaya retorika yang ada di sini itu kan bertambah mediumnya, Pak. Semacam sosial media yang seperti ini, tools-toolsnya gitu. Dulu tempatnya cuma di ruang sidang ataukah di ruang para senator-senator itu. Ini macam-macam. Bapak juga bisa men-sharing karena kan komunikasi ataukah praktik retorika itu kan ada dalam medium-medium semacam itu. Nah, ini makin luas, makin lebar. Sekaligus juga sebenarnya khususnya di Humas itu bisa membantu untuk pengembangan gaya retorika komunikasi publiknya. Saya nggak tahu apakah Pak Fadil punya ide untuk teman-teman Humas ya, karena ada 2 Humas di sini Pak Fadil. Dengan retorika klasik tadi, apa kemungkinan paling bisa menjadi kontribusinya Pak? Kan bisa Pak Fadil tahu? Ya. Kontribusi retorika klasik terhadap Humas itu kalau dilihat dari materi tadi itu punya kontribusi nggak Pak? Punya Pak. Khususnya di struktur ya Pak ya? Iya. Kalau orang Humas pandai dengan situ bisa ada Humas yang sangat berbahaya gitu. Berbahaya dalam tanda kutip ya. Khususnya mempersuasi kolaboratornya, mempersuasi mitra-mitranya. Karena
orang-orang humas itu setidaknya, jadi bukan public speaking semata yang harus dikuasai, tapi retorika ini penting. Retorika tadi Pak Subur itu kita bicarakan bukan sekadar artikulasi verbal, tapi kalau dulu di Yunani klasik itu verbal dan tulisan, khususnya pidato ya, bagaimana menulis. Nah sekarang kalau kita masuk di semiotika sekarang, ataukah dalam pekerjaan kita masing-masing saat ini, itu mediumnya sangat banyak nih. Misalnya Pak Fajar ya, kalau Pak Fajar mendesain suatu poster, itu kan juga retorika sebenarnya yang dibangun di sana. Namanya retorika image, retorika visual. Ataukah membuat sebuah film, itu kan sedang juga membangun retorika. Makanya Pak Subur di materi tadi itu kita bicara tentang ketika menyusun suatu naskah atau apa, kita mulai dari mana, apa yang harus disiapkan. Tadi kita bicara tentang invensio, bicara tentang elocucio, conclusio, dan seterusnya. Itu yang tadi sempat kita menjadi pengantar pada tahap pengenalan awal. Tadi sudah ada prinsip-prinsipnya Pak Subur. Kita bicara bagaimana membangun suatu retorika. Itu harus dimulai dengan kompetensi logos, etos, patos gitu. Itu dalam retorika klasik ya. Penalaran dan bukti, bagaimana membangun strukturnya, dan bagaimana membangun gaya bahasanya. Itu menjadi sentral obrolan kita di pertemuan awal, di awal-awal tadi. Seperti itu. Any more? Berarti kalau bisa disimpulkan Pak, kombinasi dari 3 itu tadi, logos, logos, patos, dan etos itu yang akhirnya melahirkan retorika, Pak Adi? Itu prinsip pertamanya, Pak Fadli. Itu prinsip pertamanya kan? Tetapi kompetensi lain yang mana yang harus dimiliki? Penalaran dan bukti, Pak. Kalau ketiga ini kan ilmu anunya ya. Jadi ada ilmu khususnya, misalnya membangun logika. Kalau dalam logika itu kan ada premis, Pak ya. Ada premis, ada silogisme, dan konklusi. Kan gitu ya, Pak. Etos itu pasti macam-macam lagi bentuknya, karena harus tahu kondisi dan konteks budayanya terhadap yang menerima pesan. Kalau misalnya, saya tidak memahami etos itu, kemudian ingin membangun patos dalam, taruhlah misalnya, saya tidak memahami betul misalnya budaya Dayak, Pak ya, atau ke budaya Jawa, kemudian saya datang bicara di sana dengan cara yang ini, itu berarti saya nggak punya kompetensi etos, Pak Fadli. Ataukah tidak mungkin patos tercipta kalau saya menggunakan gaya Makassar seutuhnya. Kayak gitu kan? Nah, gitu. Apa kompetensi lain yang harus dimiliki? Nah, kompetensi lainnya itu tadi, ya penalaran saya tentang pengetahuan saya tentang Jawa, tentang Kalimantan, gitu. Dan proof yang didukung oleh logika. Bukti ya. Makanya kalau menguji suatu logika itu kan, bagaimana bangunan premis itu, bila saya menyatakan A, itu seini dengan B, misalnya, hasilnya adalah A, misalnya kayak gitu tuh. Jadi kalau saya bilang, jadi modelnya mirip dengan kalau semua benda ketika terkena panas itu meleleh, berarti hampir semua besi kalau kena istilahnya besi atau yang sifatnya kayak itu semua meleleh kan, itu berarti ada sifat yang kemudian bisa meyakinkan orang bahwa memang begitu. Jadi bukti itu didukung oleh khususnya logikanya. Nah, penalarannya itu juga terkait dengan patos gitu. Terkait dengan patos. Kenapa? Untuk bisa membangun emosinya, saya juga harus tahu kondisi dan konteks siapa yang saya kirimi pesan. Lalu strukturnya. Ya strukturnya paling tadi Pak Subur, dalam suatu struktur dalam konteks retorika klasik itu ada 3 istilah yang ditawarkan. Exordium, narasi, dan perorasi. Exordium itu bagaimana kalau saya ngomong misalnya, ngomong sama Pak Subur nih, untuk bisa menguatkan struktur saya, Pak Subur, saya harus kasih pengantar dulu. Baru isinya, baru penutupnya. Itu yang disebut struktur kalau tawarannya retorika klasik. Nah, supaya oke,
saya harus punya gaya bahasa yang baik, gestur yang baik, mimik yang baik, visualisasi saya harus baik gitu. Kalau dalam prinsip-prinsip dalam retorika klasik ya, kayak gitu. Nah, maksud saya tadi kalau Bapak di Humas, itu syarat-syarat dasar ini bisa dipakai untuk bisa mempengaruhi mitra. Ataukah Bapak Fadli yang di industri kreatif untuk mempengaruhi konsumen. Untuk mempengaruhi konsumen, struktur dan syarat-syarat itu patut ada. Jadi nggak mungkin Bapak bisa mempengaruhi konsumen kalau nggak punya gaya bahasa yang bagus. Gaya bahasa itu tidak harus di sini ya. Kalau pilihan diksi saya, tapi misalnya Bapak membuat suatu iklan gitu. Itu pilihan warna, pilihan garis yang ditarik, itu semua gaya. Gitu. Itu ya, jadi maksud saya kalau pertanyaan tadi relevansinya dengan retorika modern, konteksnya dari retorika modern lebih tersedia, lebih luas gitu. Toolsnya banyak, mediumnya banyak. Tapi paling tidak untuk bisa menguatkan kita memahami struktur retorika klasik. Karena misalnya Bapak diminta nulis di koran, 3 hal ini harus Bapak punya untuk bisa menulis suatu artikel atau esai. Harus punya apa? Punya eksordiumnya. Kalau kita menulis sesuatu itu kan diantar dulu. Paragraf pertama itu mengantar. Kita mau menulis apa sih? Kemudian isi yang tulisan itu apa gitu narasinya, bagaimana menutupkan narasi itu. Dan bagaimana menutupnya. Seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita terhubung dengan mitra atau audiens, untuk bisa membuatnya lebih efektif, tidak lama, gitu, harus ada struktur itu. Harus ada struktur itu. Jadi bisa to the point sekali kalau kita ke situ. Sama dengan desain-desain iklan atau apa. Harus to the point seperti itu. Biasa kan kalau Bapak diminta nyusun disertasi atau skripsi gitu, itu bisa ngalor ngidul kalau tidak memahami kerangka-kerangka tadi. Jadi menulis latar belakang kadang tidak nyambung dengan apa yang disebut latar belakang. Kadang begini kan, ada nulis orang latar belakang, Pak. Dia nulis dulu langsung definisi. Mana nyambung. Lamanya juga latar belakang, apa yang melatari kita menulis itu? Kayak gitu kan. Jadi misalnya mau bikin pertemuan, ya bahasan pendahuluannya, apa yang melatari pertemuan itu? Tidak usah kemana-mana dulu, pariwisata adalah, komunikasi adalah, sastra adalah. Itu kadang aneh-aneh saya lihat di skripsinya mahasiswa itu. Padahal harus kalau orang mengetahui retorika klasik, prinsipnya, oh enak. Ya gitu. Gitu, Pak. Itu dulu. Nah, berikutnya ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini. Jadi di retorika klasik itu seperti apa ya? Ada yang disebut ini, Pak. Ada yang disebut ornatus gitu. Ornatus itu adalah konsep dalam retorika klasik yang mengacu pada penggunaan gaya bahasa yang indah, kaya dan menarik untuk meningkatkan keefektifan komunikasi. Dalam konteks retorika, ornatus itu mencakup penggunaan figur retoris seperti metafora, simile, dan perumpamaan. Jadi mirip dengan apa yang saya sebut tadi, elokusio gitu. Jadi untuk bisa menciptakan patos, gaya bahasa harus kuat, Pak Fadli. Metafora-metaforanya tidak perlu mendayu-dayu sebagaimana orang menuliskan puisi sih, tapi menciptakan daya tarik emosional dan estetis dalam komunikasi itu harus bisa melahirkan itu. Supaya kenapa satu istilah menarik itu bisa menguatkan ingatan gitu. Pengaruh pesan yang kita sampaikan. Sama kalau Bapak mendesain suatu iklan, harus ada warna atau apa yang mencolok di situ dan membuat orang yang melihatnya langsung mengingat iklan tak. Jadi penggunaan bahasa yang kreatif dan efektif dalam ornatus itu dapat membantu membangun koneksi gitu dengan audiens. Sekaligus itu juga mengekspresikan pemikiran lebih meyakinkan. Disitulah bagaimana kekuatan persuasi dalam komunikasi bekerja. Nah, gagasan ornatus ini itu dikemukakan pertama oleh Quintilian, Pak. Jadi Quintilian ini, dia ini yang kita bahas juga tadi, adalah seorang ahli retorika Romawi yang hidup pada abad ke-1 Masehi. Karyanya yang terkenal itu namanya Institutio Oratorio. Jadi Quintilian itu membahas berbagai aspek retorika klasik, termasuk penggunaan ornatus atau gaya bahasa yang indah dan menarik gitu. Jadi Quintilian ini yang
menawarkan ornatus. Dia menjelaskan pentingnya penggunaan figur retoris, variasi kata-kata, ritme, kemudian bagaimana suara di ini, kapan naik suaranya, kapan turun dalam komunikasi. Untuk apa? Untuk memperkuat pesan. Dan untuk apa? Untuk mempengaruhi audiens gitu. Nah, Kuntilian juga salah satu tokoh terpenting dalam pengembangan retorika klasik. Lalu ada karya yang ditulis Cicero yang namanya De Inventione gitu. Jadi De Inventione hampir sama dengan Kuntilian, orang-orang ini juga hidup pada abad 1 sebelum Masehi. Jadi Cicero itu membahas berbagai aspek retorika, termasuk pembentukan dan penyusunan argumen. Jadi Cicero itu yang paling handal, Pak Fadli. Harusnya dihukum ini, Pak Fadli membaca bukunya ya, dalam pembentukan, karena dia dekat dengan hukum. Jadi Cicero bilang, untuk pembentukan dan penyusunan argumen yang efektif, serta penggunaan bukti yang kuat, di dalam Inventio ini, dia memukakan beberapa hal pertama ketika mau membangun argumen. Seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tentang data. Jadi harus ada datanya dulu, riset dulu gitu. Jadi semisal kita akan bermitra dengan siapa, di riset dulu. Kalau misalnya di konteks humas, mau menjual produk apa ya harus di riset dulu. Kemudian ada istilah virtus gitu. Virtus itu keutamaan ya bahasa Yohanes ini. Jadi Quintilian bilang di dalam suatu argumentasi virtus itu menjadi penting. Ini ada hubungannya dengan etik yang menjadi prinsipnya tadi Pak Brili. Jadi orang harus punya virtus, kebajikan. Kenapa? Karena dia adalah atribut penting yang harus dimiliki oleh seorang orator atau pembicara yang baik. Orang yang tidak memiliki virtus yang meliputi aspek moral dan etika, termasuk kejujuran dan integrasi dan kemampuan untuk mempengaruhi dengan cara yang baik, itu nggak bisa melahirkan retorika yang baik. Jadi Quintilian ini menekankan pentingnya membangun karakter yang kuat dan memiliki integritas moral sebagai bagian dari retorika yang efektif. Itulah dia bilang bahwa retorika itu bisa menjadi pengembangan karakter orang. Jadi karena orang mampu kemudian memiliki virtus, maka retorika berkontribusi dalam membangun kebajikan terhadap orang. Kayak gitu. Ada juga karya-karyanya Cicero ya. Cicero itu yang nulis De Oratore gitu. Ini adalah karya penting Cicero dan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan teori dan praktik retorika. Dan dia dianggap sebagai salah satu terbaik dalam retorika klasik. Itu beberapa tambahan informasi yang sampaikan. Untuk selanjutnya, saya meminta silakan lihat di kolom chat. Pak Fajar sama Ibu Kesia masih standby? Iya Pak, masih. Oke. Ini silakan diisi sebagai, sebenarnya dia tadi saya siapkan untuk retest sih, tapi kayaknya hanya untuk menguji ini. Menguji apakah bagaimana sih efektivitas dari materi ini. Dia hanya butuh 1-2 menit untuk ngisi ini. Silakan, Pak. Pak Fajar keluar dari subur ya. Oke, sembari mengerjakan Bapak Ibu ya, saya kira untuk pertemuan kali ini, karena ini yang di depan kok kodong sudah tidur, untuk pertemuan pertama kita ini mungkin dicukupi dulu. Nanti silahkan tanyakan ke Indri
soal HIELTS karena semua materi-materi akan saya input di HIELTS. Gitu. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Atau ada apa? Ada pesan terakhir untuk pertemuan ini? Atau ada pertanyaan terakhir? Aman Pak Fadli? Ya Pak, ini diisi sekarang Pak ya? Sekarang Pak, sekarang. Silakan yang lain ya. Itu juga akan saya masukkan ke HIELTS. Ibu Kesia, Pak Fajar. Iya Pak. Sementara. Sementara saya isi. Oke. Saya kira sambil mengisi kita cukupkan dulu ya karena bocah saya ini kasihan lagi monitor dan go to sleep. Iya Pak. Ketiduran dia. Pak. Oke, sampai jumpa pekan depan ya Bapak Ibu ya. Karena waktu kita itu tidak banyak di tatap muka. Kalau memungkinkan Bapak Ibu untuk mencari waktu yang baik sebagaimana Pak Fadli tadi gitu, menyiapkan ruang yang nyaman untuk penyajian materi, itu silakan diagendakan karena menurutku semiotika ini penting lah Bapak Ibu. Dan apa ya? Kalau bisa berdinamika dengan waktu yang tidak banyak, mari kita berdialektika bersama. Saya kira itu dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim pertemuan pertama kita selesai. Semoga segala hal yang kita telah lakukan bernilai ibadah. Amin. Oke, saya stop recording.